Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Selamat datang di Matchday FC. Kali ini kita bakalan ngebahas pertandingan antara Manchester City versus Sevilla dan update beberapa bursa transfer selengkapnya di Matchday FC. Explore the game, celebrate the moment. This is Matchday FC. Matchday FC episode 9. Still with me, Aga AGHA. Jadi kemarin ada pertandingan antara Manchester City versus Sevilla yang dimana dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 5-4 atau secara agregat 6-4. Yang saya lihat di sini, kemarin golnya itu Sevilla itu sangat bagus karena berawal dari counter attack yang dimana Youssef En-Nesyri itu golnya dari bulap dari bawah, mulai dari Yasin Bono umpan ke siapa ya, lupa backnya ke gelandangnya, terus diuper ke samping, lupa siapa namanya, dan diselesaikan oleh Youssef En-Nesyri yang skema golnya hampir sama seperti di pertandingan melawan MU. Ya, melawan MU waktu di kandangnya Sevilla, dan saya rasa terus dibalas oleh Cole Palmer yang golnya itu kalau tidak salah melengkung. Dan yang kulihat di sini kemarin setelah unggul 1-0, Sevilla ini tidak tentu bermain bertahan terus selama 45 babak menit kedua, dan City tidak mengendorkan serangannya di babak kedua yang hasilnya didapat gol oleh Cole Palmer. Dan ya, City ini namanya yang kulihat dia itu semangat juangnya lagi tinggi-tingginya karena ingin mendapatkan, kalau saya lihat ingin mendapatkan 5 gelar di musimnya Pep di tahun ini. Kalau saya lihat yang dia incar itu tentu gelar ini sebagai gelar kelima, gelar keempat. Di sisanya lagi ada Piala Dunia antar klub yang dimana itu mungkin bulan-bulan 2 atau bulan-bulan berapa, karena belum juga ada infonya. Jadi saya rasa untuk pertandingan ini ya Manchester City layak untuk mendapatkan kemenangan ini kalau yang kulihat. Dan ya kredit plus juga untuk Cole Palmer yang dimana dia menjadi pemain man of the match di match kemarin. Dan saya rasa memang Cole Palmer ini bagus ya untuk pemain muda. Sekali lagi Pep memang saya lihat sering mengorbitkan pemain-pemain muda. Contoh kalau beberapa tahun yang lalu mungkin pertama tuh Foden, terus siapa lagi ya? Kalau sekarang Cole Palmer, dan Cole Palmer ini ya bisa menjanjikan lah untuk Manchester City di musim-musim yang akan datang. Ya, dia ini adalah pemain muda, menurutku pemain mudanya Manchester City. Tapi ya, ini musim baru berjalan beberapa match. Ya tunggu sajalah. Kita tunggu saja aksinya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke. Chelsea berhasil mendapatkan pemain incaran Klopp lagi. Setelah untuk yang pertama Moses Caicedo, padahal sudah deal-dealan antara Liverpool dan kemarin dengan
Moses Caicedo, dan kembali Liverpool tertikung untuk kedua kalinya setelah Romeo Lavia pindah ke Chelsea dengan harga 58 juta pounds. Dan dia berkata, saya sangat senang join ke Chelsea dan menjadi bagian dalam proyek ini. Amazing top club with a great history and I'm really excited to get started. Dan dia ingin memakai nomor 45 setelah kontraknya di hari ini. Dan menurutku, ya sekali lagi Liverpool kalah untuk kedua kalinya mendapatkan Romeo Lavia. Tapi saya rasa untuk sekarang kayaknya Chelsea lagi membangun untuk bisa kembali bersaing di top 4 setelah di musim lalu anjlok minta ampun. Bisa-bisanya peringkat 12 asli. Ini bukan Chelsea yang kita tahu. Kita kenal, ini bukan Chelsea. Saya heran kenapa Chelsea, kenapa tahun lalu setelah memecat Tuchel, setelah memecat Tuchel, Potter, dan siapa kemarin itu caretakernya Potter dan Frank Lampard yang ditunjuk juga Frank Lampard. Aduh, kenapa ini, Oke. Yasin Bono resmi ke Al Hilal harganya itu sebesar 21 juta euro. Ya, ini ada lagi perbagus menurutku karena refleksinya bagus, penyelamatannya juga bagus, build up juga bagus. Terbukti kemarin gol dari En-Nesyri ini juga dari dia. Dan saya rasa menurutku harganya itu menurutku ini adalah underrated goalkeeper karena ya dia baru muncul di Piala Dunia setelah menyelamatkan Maroko yang melawan Spanyol di babak 16 besar dan menang atas Portugal di 8 besar, namun harus kalah di semifinal atau lawan Prancis. Dan menurutku di sini si Bono ini ya seharusnya belum pindah ke sana. Kayaknya ini pemain terlalu muda. Wait, saya lihat dulu anunya. Yasin Bono. Dia ini 32 tahun, masih muda sekali, 32 tahun, tapi dia pindah ke sana. Menurutku, saya rasa ini adalah pilihan yang salah karena ya masih 32 tahun. Kenapa harus ke sana? Pertanyaanku, mungkin atau ya kalau menurutku saya ini murni karena uang. Ya, uang. Nggak munafik orang masalah uang. Karena mereka juga menurutku perlu makan, perlu biaya keluarganya mungkin. Jadi ya kita doakanlah si Bono ini bisa melejit karirnya di sana dan mendapatkan gelar-gelar yang lebih prestisius di sana. Harry Maguire gagal ke West Ham. Sungguh untuk beberapa kalangan pasti akan bersenang-senang. Tapi untuk fans MU sayangnya tidak. Karena beliau adalah Lord di MU dan banyak kejadian-kejadian blunder, kejadian-kejadian fatal yang mengakibatkan gol untuk lawan berasal dari dia. Jadi menurutku kalau saya sih sebagai fans netral ya saya senanglah karena Maguire jadi pindah. Ya mungkin untuk fans MU itu adalah sebuah sebuah kesakitan sakit saya rasa kalau saya jadi fans MU ya, tapi ya itulah. Jadi menurutku harusnya Maguire ini stay saja di MU supaya begitulah. Nah, enggak usah dijelaskan lah panjang lebar. Arsenal mendapatkan pengganti Matt Turner kali ini, yaitu
David Raya, yang dimana David Raya ini menjadi kompetitor baru dari Aaron Ramsdale, yang dimana Aaron Ramsdale ini tahun lalu ya hanya Matt Turner. Menurutku jarang juga dimainkan Matt Turner tahun lalu, dan menurutku David Raya ini akan menjadi kompetitor serius bagi Aaron Ramsdale, karena kalau dilihat secara statistik dia itu bagus ya. Save-nya 154. Menurutku dia ini adalah kiper yang ya bisa diandalkan untuk tahun depan. Dan saya tidak tahu bakalan di mana dia bermain, di kompetisi mana. Karena Ramsdale mungkin Ramsdale di EPL dan David Raya main di FA, EFL Carabao Cup, atau di Liga Champions mungkin, atau dibagi menjadi dua. Ramsdale di EPL dan FA, sedangkan David Raya di FA Cup dan Carabao Cup. Jadi ya menurutku harus ada yang jadi kompetitornya si Aaron Ramsdale ini di bawah penjaga gawang di bawah Mister Arsenal. Jadi thank you sudah mendengarkan Matchday FC episode ke-9. Maaf, pertandingan Manchester City versus Sevilla harus saya review hari ini, karena sebenarnya kemarin cuma tidak sempat, lagi banyak pekerjaan juga. Dan ya, jangan lupa follow di IG @matchdayfc_id, di TikTok @matchday_fc, dan jangan lupa follow IG ku di @a6h-nya 3 _nya juga 3. Jangan lupa juga di like audio ini di Spotify, di love, dan jangan lupa follow juga di Spotify, subscribe juga di Noise, dan follow di platform lain juga lah. Oke, terima kasih. Saya Aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm peace out. I'm signing out. Peace.